Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, silakan bukunya dipegang, HP-nya disimpan dulu, duduknya agak maju ke depan ya. Kemudian menyimak materinya, jangan sambil berbincang-bincang. Yang di luar, kalau bisa duduknya maju ke depan sini, dekat kaca yang paling depan, jangan terlalu jauh ya. Untuk kajian yang akan Bapak sampaikan di pagi hari ini melanjutkan kajian yang sebelumnya telah di-share di grup WhatsApp dalam bentuk link video, sesuai dengan yang Bapak janjikan. Ketika kalian dari di rumah maka harus mengikuti kegiatan pembelajaran ini tetap. Namun barangkali ada beberapa di antara kalian yang belum menyimak video tersebut. Nah, supaya materi dapat tersambungkan, materi yang saya sampaikan yaitu tentang toleransi dalam Islam, di mana judul besarnya adalah Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau Islam Rahmatan lil Alamin, salah satunya adalah harus adanya toleransi. Kenapa harus adanya toleransi? Nah, kemarin sudah dikupas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia itu tidak sama. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Coba di antara kalian yang duduk di sini, apakah kalian mempunyai keinginan yang sama? Mempunyai sifat yang sama? Kebiasaan yang sama? Setiap orang itu pasti beda-beda. Hatta orang yang kembar sekalipun, jalan kembar, coba istilahnya ada kembar siam, mirip sekali, tapi tetap ada bedanya, ada perbedaan. Kadang kakak nama suka A, adiknya suka B, itu pasti beda. Apalagi kalau dilihat dari sekup sedunia, di mana Allah menciptakan kita itu berasal dari suatu sumber, dari seorang bapak yang bernama manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, dan dari seorang ibu yang bernama Siti Hawa. Nah, kira-kira kalian aneh tidak? Kenapa manusia kan berasal dari satu, dari Adam dan Hawa, tetapi bisa jadi berbeda-beda. Bahasanya jadi beda, warna kulitnya jadi beda, kebiasaannya pun jadi beda. Coba kalian, menurut kalian itu gimana? Aneh tidak? Aneh. Sebetulnya kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, hal tersebut tidak aneh, karena Allah telah memfirmankan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa Allah telah menjadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, dan tujuannya tiada lain hanyalah untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, sehingga kan mudah dikenali. Kita bertemu dengan orang yang tubuhnya tinggi, kulitnya berwarna kulit, rambutnya berwarna pirang, pasti cek orang tidak tahu orang mana. Cek orang tidak tahu orang mana gitu. Oh, kira-kira orang Eropa, yang orang Barat atau orang Amerika gitu kan ya. Suatu saat kita bertemu dengan orang yang tubuhnya agak tinggi, kulitnya hitam legam, kemudian rambutnya keriting, pasti cek orang ke orang mana? Orang Papua.
sehingga kita bisa membedakan gitu. Dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa mudah mengenal ta'aruf. Nah, selanjutnya yang berbeda itu ternyata bukan hanya dalam ras, bukan hanya dalam suku, bahasa, warna kulit, sehingga ada juga perbedaan dalam hal keyakinan, dalam hal agama. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita, warga negara Republik Indonesia mayoritas memang beragama Islam. Tapi di sisi lain banyak warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Belum lagi kepercayaan lain yang tidak termasuk kategori agama menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Karena kan dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu sesuatu keyakinan bisa dinyatakan sebagai agama kalau memenuhi beberapa unsur, diantaranya punya nabi, punya Tuhan, satu punya Tuhan, dua punya nabi, tiga punya kitab suci, empat punya pengikut. Nah, empat punya pengikut itu baru diakui sebagai agama. Kalau suatu keyakinan ditanya nabinya siapa, nggak tahu, Tuhannya apa, nggak tahu, nah itu tidak masuk dalam kategori agama dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sehingga di negara kita agama yang diakui itu cuma berapa? Cuma 6. Cuma ada 6 agama. Nah, hal tersebut, perbedaan tersebut, kalau tidak diatur dalam suatu peraturan, baik secara Islam ataupun secara peraturan negara, maka akan menimbulkan suatu bibit-bibit konflik. Perbedaan tersebut akan menimbulkan suatu bibit-bibit perpecahan antara satu sama lain. Nah, maka supaya hal tersebut tidak terjadi, pertama, Islam pun mengatur tentang adanya toleransi, ya. Toleransi, di mana toleransi itu kita bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita bisa menghargai adat istiadat orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan kita bisa menghargai agama dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Di mana kemarin itu sudah disinggung bahwa toleransi dalam Islam itu hanya dalam hal muamalah, hanya dalam hal kehidupan sehari-hari, bukan toleransi dalam hal akidah. Artinya, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan antara ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya. Seperti ajakan orang-orang musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah meminta, wahai Muhammad, bolehkah kami menyembah Tuhanmu, mengamalkan ajaran agamamu, tapi sewaktu-waktu kamu pun harus menyembah Tuhan kami dan harus mengamalkan ajaran agama kami. Apa jawaban Rasul? Allah yang menjawab dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu kan toleransi, di mana kita membiarkan orang lain menjalankan agamanya, menjalankan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya kemarin juga sudah dibahas tentang bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. Di antaranya Islam mengajarkan tolong menolong kepada siapapun tanpa memilih ras. Misalkan ketika terjadi bencana alam, kita akan menolong orang-orang korban bencana alam, maka tidak ditanya dulu kamu agamanya apa, kamu sukunya apa, gitu kan? Tidak. Kalau memberikan pertolongan ya tolong aja, gitu. Jangan melihat latar belakang agamanya, rasnya atau sukunya. Dan Islam ini memerintahkan sekali untuk kita memberikan pertolongan kepada siapapun, termasuk kepada hewan sekalipun. Yang kedua, kita tetap menjalin hubungan kerabat
pada orang tua atau saudara yang non muslim. Isi misalkan ada orang yang masuk Islam sementara orang tuanya tidak masuk Islam, maka orang tersebut tetap diperintahkan untuk menghormati kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya tidak Islam. Sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim sangat menghormati ayahnya dan ibunya walaupun ayah dan ibunya belum Islam, belum iman. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu berprofesi tukang madamel berhala, tukang madamel berteko, tapi tetap Nabi Ibrahim menghargainya. Nabi Ibrahim memanggilnya pun dengan kata ya abadi, wahai ayah anda. Yang ketiga, boleh memberikan hadiah kepada non muslim. Nah, itu materi yang minggu kemarin sudah dibahas. Nah, untuk hari ini yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Allah menciptakan kita itu, yang pertama kita itu sebagai makhluk individu, yang kedua kita pun sebagai makhluk sosial, di mana kita punya kepentingan pribadi, tapi kita pun tidak bisa terlepas dari pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika tadi sudah disinggung bahwa di sekitar kita itu berbeda-beda, dari mulai ras, suku, bangsa, bahkan berbeda agama, maka tidak mau kita dalam kehidupan sehari-hari akan bersinggungan atau bergesekan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, sehingga untuk menangkal supaya perbedaan tersebut kemudian tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan perpecahan satu sama lain, apalagi dalam bingkai sebuah negara. Kita hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana bangsa kita, rakyat kita itu sangat heterogen, sangat berbeda-beda. Nah, maka untuk menangkalnya, negara pun mengatur dalam sebuah undang-undang, itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, ini landasan di negara kita yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya, untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Sehingga alhamdulillah ketika kita hidup di negara kita bebas melaksanakan amal ibadah. Belum pernah ketika kita akan melaksanakan sholat kemudian dihalang-halangi, belum kan? Belum pernah. Pun demikian, orang-orang yang di luar Islam, yang tidak Islam, itu sama diberikan kebebasan. Mungkin kita belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya toleransi ketika kita hidup di wilayah ini, ketika kita hidup hanya di sekitar 10 Kabupaten Ciamis. Karena kan Kabupaten Ciamis mayoritas Muslim, mau sadananya memberi sadayana Muslim, gitu ya. Sehingga nyaris kita tidak bersinggungan, tidak bergesekan dengan orang-orang yang berbeda agama. Bahkan kita tinggal di lingkungan sekolah di sini tidak ada yang non-Muslim di sini. Tapi coba kalau kita keluar daerah, misalkan di Ciamis ya, kita sekolah di sekolah-sekolah yang umum, seperti di sekolah-sekolah negeri, kita akan bersinggungan dengan orang-orang yang non-Muslim. Gitu ya, kalau di SMA negeri atau SMK negeri itu kan ada orang yang non-Muslim, bahkan yang beda sukunya dengan kita. Ada pelajar titipan dari Papua gitu, yang belajar di Ciamis itu banyak. Pernah bertemu? Bapak kemarin itu beberapa bulan, hampir 3 bulan, sering main di SMA 3. Itu sering bertemu dengan anak-anak Papua gitu, di asrama, mereka tinggal di asrama. Kemudian kebetulan Bapak beraktivitas itu di ruang perpustakaan di dekat asrama. Di sana banyak orang-orang Papua. Di pintunya juga ada gambar salibnya. Mereka orang-orang Nasrani.
Nah, jadi kalau kita misalkan ke daerah yang lebih luas lagi selain di sini, kita akan bisa merasakan bagaimana indahnya toleransi. Apalagi kalau kita misalkan jalan-jalan ke daerah Indonesia Timur, dimana kalau di Indonesia Timur kan mayoritasnya itu bukan Muslim, mayoritasnya. Misalkan orang ke Papua, mayoritas di Papua mah Nasrani. Akan sangat terasa indahnya toleransi ketika kita misalkan ada dalam sebuah ruangan, dalam sebuah acara, dan di sana yang muslimnya cuma kita, misalnya ya, yang muslimnya cuma kita. Kemudian ketika datang waktu zuhur, si panitia menghentikan acara dan memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat. Akan terasa di sana indahnya. Oh, dengan toleransi dia nikmat karena sana. Coba kalau misalkan tidak ada toleransi, mentang-mentang panitianya bukan muslim, mentang-mentang pesertanya mayoritas bukan muslim, kemudian acara dilanjut begitu saja sehingga peserta yang muslim tidak diberikan kesempatan untuk sholat, mungkin kita akan sangat terganggu, ya. Nah, sehingga di sini negara memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agamanya sendiri dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya yang keempat di row Pak Isa ke yang keempat, dalam hal toleransi juga, misalkan suatu agama akan mendirikan sebuah tempat untuk beribadah, rumah ibadah, maka itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Tidak sembarangan bisa mendirikan rumah ibadah. Misalkan dia orang ingin ke Papua, di Papua mayoritas Kristen, yang Muslim cuma kita mendirikan masjid, itu akan menjadi potensi konflik. Mungkin masjid orang bisa dibakar. Ya jika beliau, misalkan di wilayah sadananya kan 100% Muslim, sadayana Muslim, tiba-tiba misalkan di toko itu di pinggir dekat Masjid Baitur Rahim didirikan sebuah gereja, kira-kira gimana itu orang sadananya? Pasti protes kan? Pasti protes. Nah, maka untuk mendirikan sebuah rumah ibadah dalam konsep toleransi, di sini pun diatur undang-undangnya. Ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, misalnya di Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Di antaranya kepala daerah yang sudah mengatur undang-undang dalam mendirikan tempat ibadah yaitu pemerintah DKI Jakarta. Karena memang DKI Jakarta itu kan ibu kota. Kalau ibu kota berarti miniaturnya negara, di mana hampir semua suku yang ada di seluruh wilayah Indonesia di Jakarta pasti ada perwakilannya. Semua agama yang diakui di Indonesia di Jakarta pasti ada. Nah, maka di Jakarta sudah diatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Lihat di sana ada beberapa peraturannya, di antaranya yang pertama, ketika akan didirikan sebuah rumah ibadah, maka harus ada daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Nah, jadi kalau di daerah tersebut ada 90 orang yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut, berarti kan umat agama tersebut. Jadi minimal di daerah tersebut harus ada 90 orang penganut agama tersebut, baru rumah ibadah bisa didirikan. Ada seorang langsungnya rumah ibadah tidak bisa. Ketika datang ke sadananya, orang Kristen datang ke sadananya, langsung gereja di sadananya, itu menyalahi undang-undang. Karena memang di sadananya secara catatan itu 100% Muslim. Kalau sudah ada 90 orang Nasrani-nya, orang Kristen-nya, baru bisa mendirikan gereja. Kita pun datang ke suatu daerah yang mayoritasnya Kristen. Kalau kurang Muslimnya di saya 90 orang, KTP-nya kurang mesti kumpul, maka baru kita bisa mendirikan rumah ibadah. Kalau kurang bisanya masjid gitu jadinya. Jadi gini,
minimal ada 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Yang kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah dan kepala desa. Nah, berarti kan ada 90 orang pengguna rumah ibadah dirinya. Di satu sisi harus ada persetujuan dari masyarakat setempat. Lalu di kecamatan Sadananya misalkan akan didirikan sebuah gereja, maka harus ada 60 orang warga kecamatan Sadananya yang menyatakan diri setuju rumah ibadah tersebut dibangun, kemudian diketahui oleh pejabat setempat, yaitu disahkan oleh lurah atau kepala desa. Syarat yang ketiga, ada rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama atau dari kantor urusan agama di KUA atau di Kemenak, di Kementerian Agama. Harus ada rekomendasi tertulis. Yang keempat, ada rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, selanjutnya timbul masalah, misalkan begini, ketika yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut ada 90 orang, akan tetapi dukungan dari masyarakat setempat belum terpenuhi. Artinya gini, misalkan masyarakat setempat yang bukan pemeluk agama tersebut belum terpenuhi berapa tadi? 60 orang. Nah, maka ketika sudah ada 90 nama dan KTP pengguna yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Jadi agar pertimbangan pertamanya adalah adanya 90 orang pengguna. Pertimbangan itu. Ketika sudah terpenuhi 90 orang pengguna, walaupun tidak ada dukungan dari masyarakat setempat, maka tetap pemerintah akan memfasilitasi dibangunnya rumah ibadah di tempat tersebut. Nah, itu dalam hal pendirian rumah ibadah. Jadi agar tidak mengganggu ketertiban, agar tidak terjadi gesekan antar penganut agama, maka dalam hal pendirian rumah ibadah pun sudah diatur. Undang-undangnya tadi Permendagri nomor 9 tahun 2006 atau nomor 8 dan nomor 8 tahun 2006. Kemudian dalam peraturan Pergub DKI Jakarta nomor 83 tahun 2012. Selanjutnya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa dalam hal toleransi antar umat beragama dan sering kita mendengar gesekan-gesekan, yaitu ketika tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember ada acara apa? Hari Raya Natal. Ketika orang-orang Nasrani atau ketika suatu agama merayakan, orang nonton TV, terus biasa di TV kan, datang bulan Ramadan, walaupun pejabat yang bukan muslim memakai kopiah, memakai kampret, kemudian mengucapkan selamat bulan suci Ramadan, gitu kan? Atau misalkan hari raya orang non muslim memakai pakaian muslim, kemudian mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Bahkan baca doa, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyakum dan muslim. Dan ketika perayaan hari raya yang lain, misalkan terjadi hari raya Natal atau Nyepi, nanti Waisak, lamun orang Konghucu naon hari raya nanti? Imlek. Terkadang kita pun melihat pejabat di negara kita yang beragama Islam kemudian mengucapkan selamat hari raya Natal, mengucapkan selamat hari raya Waisak, hari raya Nyepi, gitu kan? Nah, itu gimana? Gitu kan ya? Di sini perlu dibahas. Bahkan tidak sedikit pula orang yang mengatakan, wah, kalau mengucapkan selamat hari raya Natal itu murtad. Bahkan berani mengatakan yang mengucapkan berarti sudah kafir. Nah, di sini kita perlu tahu, ya, apakah boleh atau tidak, kemudian bagaimana kaitannya dengan akidah. Perhatikan dalam materi
Di halaman 8, tunjuk. Selamat Natal yang diucapkan seorang muslim kepada penganut agama lain seperti agama Kristen misalnya dianggap haram oleh sementara orang dan dinilai sesat dan menyesatkan. Berita itu yang biasa terdengar di Indonesia, tetapi tidak demikian di kalangan ulama Timur Tengah. Berikut tulisan ulama besar Suriah Mustafa Az-Zarqa yang termuat dalam kumpulan fatwanya, yaitu Fatwa Mustafa Az-Zarqa, di mana fatwa-fatwa tersebut dihimpun oleh Majid Ahmad Makki dan diantar oleh ulama besar Mesir bernama yaitu Yusuf Qaradawi. Dan Al-Qaradawi mengakui Az-Zarqa ini sebagai gurunya dan beliau merasa bangga menulis pengantar tentang kumpulan fatwa tersebut. Nah, di sini ada fatwa yang berbeda dengan apa yang sering kita baca di media sosial pada tanggal 25 Desember, di mana Az-Zarqa itu memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau, yang mana yang menanyakan itu bernama Anas Muhammad As-Sobal yang bermukim di Saudi Arabia. Di mana jawaban pertanyaannya, coba perhatikan di slide jawaban pertanyaannya. Yang terjemahannya sebagai berikut. Menjawab pertanyaan Anda tentang ucapan selamat yang diucapkan seorang muslim berkaitan dengan kelahiran Isa dan tahun baru Masehi, maka menurut hemat saya tidak salah. Az-Zarqa. Jadi menurut Az-Zarqa, ucapan selamat Natal seorang muslim kepada kenalannya yang menganut agama Nasrani termasuk dalam anjuran berbudi baik dalam interaksi dengan mereka. Sungguh Islam tidak melarang kita menyangkut harmonisasi hubungan beragama dan perlakuan baik semacam ini terhadap mereka. Apalagi yang mulia Al-Masih dalam pandangan akidah kita adalah salah satu Rasul Allah yang agung dan termasuk satu dari 5 nabi yang amat diagungkan. Siapa yang menduga dan mengucapkan selamat kepada mereka pada hari kelahiran Isa haram, siapa yang menduga demikian maka dia salah, karena tidak ada hubungan dalam ucapan itu dengan rincian akidah kaum Nasrani dan pandangan mereka terhadap Isa alaihissalam. Nah, berarti kalau dalam pandangan Az-Zarqa boleh tidak? Boleh. Nah, dilanjut Pak Islam, dilanjut ke halaman 10. Ke halaman 10 kita langsung melihat dari tinjauan hukumnya. Dari tinjauan hukumnya dari kedua belah pihak, karena pada dasarnya tentang mengucapkan selamat hari raya Natal ini ada 2 pendapat. Pertama, ada yang mengharamkan bahkan menghukumi murtad orang yang mengucapkannya. Yang kedua, ada yang membolehkan, di mana kedua-duanya ini juga punya landasan hukum, dan landasan hukumnya dua-duanya juga sama, hasil ijtihadi. Kenapa hasil ijtihadi? Karena memang tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang secara tegas melarang ucapan tersebut. Padahal seharusnya ada ayat atau hadis yang melarang hal tersebut kalau memang ada gitu. Karena Rasulullah SAW itu selama 10 tahun tinggal di Madinah, di mana di Madinah itu masyarakatnya tidak 100% Muslim di Madinah itu. Perhatikan di sini. Ketika kita belajar tentang sejarah Rasulullah SAW, terkadang yang dikedepankan oleh para sejarawan itu tentang konfliknya. Sehingga kita kenal perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya. Jadi anu di kapal itu terkadang lawanan perangnya. Jarang sekali sejarawan yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat di Madinah, struktur masyarakat Madinah gimana, piagam Madinah itu seperti apa gitu. Sehingga kita kurang mengetahui keadaan masyarakat di Madinah. Kalau saya pernah membaca sejarah, perhatikan di sini, kondisi masyarakat
Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah namanya apa? Yasrib. Di Yasrib itu sudah ada beberapa kelompok. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Di mana suku Aus dan suku Khazraj ini mereka adalah orang-orang Arab jahiliyah, penyembah berhala. Di satu sisi datang lagi orang-orang dari Yerusalem yang hijrah ke Yasrib, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini hijrah ke Yasrib? Ini dalam sejarahnya. Orang-orang Yahudi itu membaca kitab. Kitab apa? Kitab apa? Yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa? Kepada Nabi Musa, kitab apa? Kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad yang agamanya akan terpancar dari Yasrib, dari Madinah. Nah, maka orang-orang Yahudi ini eksodus, mereka berpindah dari tanah Yerusalem berpindah ke Madinah, ke Yasrib, dan mereka menetap di sana, bahkan mendirikan sebuah benteng besar yang disebut dengan benteng Khaybar. Dan ketika Rasulullah datang ke Yasrib, maka keadaan masyarakat Yasrib itu sangat majemuk. Ada orang yang masih menganut kepercayaan jahiliyah, ada penduduk Muslim, dan ada penduduk Yahudi. Jadi masyarakatnya sangat majemuk. Bahkan ada juga yang menganut ajaran Nasrani juga ada di sana. Maka dibentuklah, ditandatanganilah sebuah piagam Madinah, di mana dalam piagam Madinah itu ada satu poin yang mana di sana disebutkan ketika Muslim diserang maka Yahudi harus membela. Ketika Yahudi diserang pun maka Muslim harus membela. Karena satu sama lain, baik Yahudi ataupun Muslim, sama-sama penduduk asli, sama-sama penduduk Madinah, sama-sama warga Madinah, sehingga diakui hak sebagai penduduknya. Nah, jadi karena masyarakat Madinah itu sudah heterogen, berbeda keyakinan, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di sana. Nah, mungkin kalau misalkan ada larangan untuk mengucapkan hari raya kepada agama yang berbeda, itu harus ada ayat Al-Qur'annya, harus ada hadisnya. Tapi ternyata tidak, yang secara langsung melarang. Nah, maka kedua ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan, dua-duanya juga menggunakan hasil ijtihadi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tidak secara langsung. Misalkan orang yang mengharamkan di halaman 12, Pak Ishak, di halaman 12 dilihat. Orang yang mengharamkan mengucapkan hari raya Natal atau hari raya kepada penganut agama yang lain itu berdasarkan pertama Quran surat Al-Furqan ayat 72, di mana Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi di dalam ayat ini, menurut pendapat para ulama yang mengharamkan hal tersebut, menyatakan bahwa orang-orang yang memberikan persaksian palsu, artinya orang yang mengucapkan, misalkan mengucapkan selamat hari raya Natal, itu dianggap sebagai orang yang memberikan persaksian palsu. Karena seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari raya Natal.
di mana orang-orang Kristiani meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Nah, berarti ketika mengucapkan selamat hari raya Natal, berarti menurut mereka sama saja dengan mengakui eksistensi Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sehingga dianggap haram. Yang kedua, berpegang kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. Misalkan kan orang Nasrani bertemu dengan orang Nasrani lagi, kemudian mengucapkan selamat hari raya Natal. Orang Muslim cenah nurutan selamat hari raya Natal, berarti orang mengikuti kebiasaan mereka. Sementara kata Rasul, man tasyabi qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka kita termasuk kaum tersebut. Nah, itu landasan yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan kita memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama lain. Yang kedua, orang-orang yang para ulama yang membolehkan, seperti misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ali Al-Jum'ah, Syekh Mustafa Az-Zarqo, Syekh Nasr Al-Basir, Syekh Abdullah bin Bayan, Syekh Isom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir dan sebagainya, yang membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani, landasannya adalah Quran surat Al-Mumtahanah ayat 60, di mana dalam ayat ini Allah menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yurijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Perhatikan di sini. Ketika misalkan kita punya sahabat, dan kebetulan sahabat kita itu bukan orang Muslim. Perhatikan, ketika kita punya sahabat dan sahabat kita itu bukan orang Muslim, pada hari raya Idul Fitri, sahabat kita itu datang ke rumah kita, berkunjung ke rumah kita, dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita. Kemudian ketika sahabat kita merayakan hari raya agamanya, kita tidak datang berkunjung kepada mereka, kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Kira-kira ini menurut pemikiran, bukan menurut akidah, menurut pemikiran kita, kira-kira orang itu, sahabat kita akan berpikir gimana? Kira-kira mereka datang kepada kita mengucapkan selamat, berkunjung. Ketika sahabat kita itu merayakan hari rayanya, kita tidak datang ke sana, bahkan kita tidak mengucapkan selamat kepadanya, bahkan kita berpendapat bahwa mengucapkan selamat kepadanya adalah haram. Kira-kira gimana perasaan mereka? Mungkin lah Islam teh egois, misalnya gitu ya, orang Islam teh egois, hayang sorangan, itu bisa kan berpikir seperti itu. Nah, maka yang digunakan oleh ulama-ulama ini mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani itu dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik kepada mereka. Dan Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita dalam alasan agama dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita dalam hal agama. Artinya kita diperbolehkan berbuat baik. Kalau dikaitkan dengan apa? Dengan akidah, gimana? Nah, perhatikan di sini. Natal. Natal itu kan apa? Lahir. Lahir ya. Berarti memperingati apa?
kelahiran. Ketika memperingati kelahiran, kalau Tuhan dilahirkan tidak? Tuhan dilahirkan tidak? Tidak. Mana ada Tuhan dilahirkan? Tuhan itu kan lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kita misalkan mengucapkan selamat hari raya Natal, berarti kan kita mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Isa alaihi. Kita kan meyakini bahwa Nabi Isa itu dilahirkan. Ketika kita meyakini bahwa Nabi Isa dilahirkan, berarti kita meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan apa? Bukan apa? Bukan Tuhan, ya kan? Ketika kita meyakini atau mengucapkan selamat hari raya Natal, berarti kan kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan, sehingga kita mengucapkan selamat atas kelahirannya. Lantas ketika kita mengucapkan selamat kepada Nabi Isa, boleh tidak? Misalkan kalau dalam konteks akidah kita, Nabi Isa itu seorang apa? Seorang nabi, seorang rasul. Boleh kita tidak? Boleh tidak kita mengucapkan selamat atas kelahiran seorang nabi atau seorang rasul? Nabi Muhammad itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura, di mana tanggal 10 Asyura itu kan hari raya kemenangannya Nabi Musa alaihissalam atas Firaun, ya kan? Itu kan berarti Nabi Muhammad juga merayakan kemenangannya Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalau kita merayakan atau bukan merayakan lah, paling tidak kita mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira itu bertabrakan tidak dengan akidah kita? Kalau menurut saya itu tidak bertabrakan, karena kita tidak mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Justru dengan kelahirannya berarti membuktikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tetapi Nabi Isa itu adalah seorang nabi, Nabi Isa adalah seorang rasul. Selain itu juga mereka menggunakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, karena gulam Yahudi yahdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam pamaritu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquduhu faqada inda rasul faqala asli panadoro ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam fa'aslama faharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seorang pembantu yaitu anak seorang Yahudi. Kalau anak seorang Yahudi berarti anak tersebut beragama Yahudi. Nah berarti dari sini pun boleh tidak kita mengangkat pembantu yang bukan muslim? Rasul kan gaduh lah, pembantu seorang anak Yahudi. Suatu hari anak tersebut, si Yahudi tersebut sakit. Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya, dan Rasul duduk di dekat kepala si anak tersebut sambil Rasul berkata, asli, kamu masuk Islam. Si anak tersebut karena di pinggirnya ada ayahnya, dia berpaling kepada ayahnya. Mungkin dia meminta persetujuan kepada ayahnya. Ayahnya orang Yahudi kan? Orang Yahudi ayahnya. Dan apa kata ayahnya? Ati abal qasim, taatilah abal qasim. Abal qasim itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya karena sudah diperintahkan oleh ayahnya, maka Pak Aslam dia pun masuk Islam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul keluar dan Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Menanggapi hadis tersebut, Ibnu Hajar berkata, hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikan non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Nah, pada hadis ini Rasul juga mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim. Tadi kan budak Yahudi sakit, Rasul kumaha dijenguk. Nah berarti Rasul mencontohkan kepada kita sebagai umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim dan tidak menyakiti mereka.
Sementara apa hubungannya dengan mengucapkan hari raya? Gitu kan? Apa hubungannya dengan mengucapkan hari raya? Ketika konteksnya seperti tadi, mereka adalah sahabat kita, datang kepada kita mengucapkan selamat pada hari raya kita, kemudian kita pun mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Kalau konteksnya di sini adalah sebagai perbuatan baik, hablum minannas, sesama manusia, mereka sudah berbuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada mereka. Nah, maka dalam konteks berbuat baik ini diperbolehkan. Karena kan kalau kita misalkan kita mengucapkan selamat kepada mereka, kita tidak mengakui bahwa yang mereka anggap Tuhan itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kita cuma mengucapkan selamat kepada mereka gitu. Nah, sehingga ya, dari pemaparan yang barusan ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka di sini kita perlu toleransi. Artinya begini. Ketika ada orang yang beranggapan ini haram, ini tidak boleh, kita hargai, karena mereka punya dasar, ya, mereka punya dasar, punya landasan hukumnya, kita hargai. Jangan kita salahkan pendapat mereka. Dan ketika ada yang mengucapkan selamat hari raya Natal, misalkan gitu, kita hargai pula. Jangan kita ngomong, oh itu murtad, jangan, karena ada juga landasannya yang membolehkan. Jadi kita harus toleransi. Ketika misalkan menurut ulama yang membolehkan kita mengucapkan selamat hari raya Natal dan itu tidak termasuk hal yang mengganggu akidah kita, tidak mengeluarkan kita dari agama kita, maka membantu atau menjaga keberlangsungan kegiatan tersebut pun itu diperbolehkan. Seperti sering kita lihat pada tanggal 25 Desember, kita sering melihat suatu ormas yang memakai pakaian roleng-roleng yang menjaga gereja, memberikan keamanan kepada mereka umat-umat agama Nasrani untuk merayakan hari rayanya. Apakah itu diperbolehkan? Tentu diperbolehkan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab memberikan jaminan keberlangsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani di Ilya. Ilya itu adalah Quds di Palestina. Kan Umar bin Khattab itu orang yang pertama kali membebaskan Palestina. Yang membebaskan Palestina pertama Khalifah Umar, ya, Umar bin Khattab yang membebaskan Palestina. Bahkan di Palestina ada masjid Umar, Dome of the Rock, itu kan sebagai monumen di mana kita bisa tahu, bisa ingat bahwa orang yang pertama kali membebaskan Palestina itu adalah Umar bin Khattab. Dan penduduk Yerusalem itu banyak orang Nasrani-nya, karena dari dulu Yerusalem itu adalah sebuah kota yang diisi oleh 3 agama besar. Di daerah tersebut ada tempat ibadah orang Yahudi, namanya adalah Tembok Ratapan Sulaiman. Kemudian di sana juga ada masjid yang dijadikan oleh Rasulullah pijakan untuk Mi'raj, yaitu Masjid Al-Aqsa. Di sana pula terdapat gereja, karena Nabi Isa alaihissalam lahir itu di sana, di Nazaret. Nazaret itu masih di daerah Yerusalem. Jadi dari dulu Yerusalem itu memang sudah diisi oleh 3 agama besar. Dan Umar bin Khattab ketika datang membebaskan Yerusalem itu tidak lantas kemudian membantai orang-orang non-Muslim yang hidup di sana. Berbeda sekali dengan orang-orang kafir yang datang ke Palestina kemudian merebut Palestina. Mungkin nanti kalau kalian lebih jauh lagi belajar sejarah, Anda akan menemukan suatu sejarah yang disebut dengan perang salib yang terjadi berapa ribu tahun, Pak Isa? 100 tahun, berapa? 700 tahun perang salib, di mana dalam perang salib itu kemenangan dan kekalahan silih berganti antara pasukan Muslim dengan pasukan salib, dengan pasukan Kristen.
Dan ternyata dalam sejarah itu disebutkan ketika orang Kristen merebut Yerusalem, maka banyak Muslim yang dibantai di sana. Tapi tidak dengan Muslim. Ketika Muslim membebaskan suatu daerah, itu tidak kemudian membantai penduduk-penduduk yang di sana, justru memberikan kebebasan. Ini contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika membebaskan wilayah Palestina yang ada di Al-Quds di sana, itu memberikan kebebasan kepada kaum Nasrani untuk menjalankan agamanya. Hada ma'aqa Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla ilya minal amni aqalu amanu li anfusihim wa amwalihim wa kana'isihim wa solaihim wa sa'iri illatiha la tuskanu kana'isu wa la tuhdan. Artinya ini merupakan pemberian hamba Allah Umar, pemimpin kaum mukminin kepada penduduk Ilya, yaitu berupa jaminan keamanan, di mana Umar memberikan jaminan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib, dan juga agama-agama lain di sana. Gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dihancurkan. Jadi Umar itu memberikan keamanan, memberikan kebebasan kepada penduduk Ilya untuk menjalankan agamanya, bahkan melarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Dan bukan hanya Umar saja, hampir setiap pasukan yang akan diutus membebaskan suatu wilayah pasti akan diperingati dulu. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan menebang pohon-pohon, jangan menghancurkan rumah-rumah ibadah. Itu pasti diberikan peringatan terlebih dahulu. Terus atur perang lawan dilawan hanya mereka yang mengangkat senjata. Itu aturan perang dalam Islam itu seperti itu. Nah, jadi ketika ada orang yang memberikan keamanan, menjaga, memberikan rasa aman terhadap agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya, maka itu diperbolehkan, dan itu pernah dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab. Nah, anak-anakku sekalian, yang barusan kita bahas, baik dalam mendirikan rumah ibadah ataupun dalam pengucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain, semuanya adalah dalam koridor toleransi. Tapi ingat, toleransi beragama di sini harus kita ingat, batasannya adalah kita Quran surat Al-Kafirun. Orang lain bebas menjalankan agamanya, kita pun bebas menjalankan agama kita. Jangan lantas kita mencampur adukan. Kalaupun hanya mengucapkan selamat ataupun hanya menjaga, kita tidak ikut merayakan. Ya, kita tidak ikut merayakan. Karena kalau kita ikut merayakan, apalagi kita ikut berdoa misalkan dengan agamanya, itu sudah mencampur adukan, dan itu dilarang menurut Quran surat Al-Kafirun. Al-Quran sudah memberikan batasan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk materi berikutnya, insya Allah akan dibahas tentang kebalikannya, dimana kalau toleransi, kebalikannya pasti adalah intoleransi. Karena ada beberapa kelompok atau muslim yang memang intoleransi, tidak melaksanakan toleransi ini. Nah, seperti apa mereka dan siapa mereka? Kenapa mereka seperti itu? Dan insya Allah kita bahas pada gelombang yang sama. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di udara dalam acara dan gelombang yang sama. Dalam judulnya nanti tentang radikalisme. Jadi kalau radikalisme berarti intoleransi, kebalikan dari toleransi adalah radikal. Itu saja untuk hari ini. Ini materi kedua dari materi toleransi. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap bertoleransi, sehingga kita bisa tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan antar
warga masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketika kita tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, bahkan berbeda-beda agama, kalau kita bersatu maka akan terjalin sebuah kekuatan. Karena ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cepat-cepat bercerai kali-kali, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fa'ala bi'ayatana Rabbil a'inna alladhi yanfa'una Rabbil fa'ina